Karena tanpa effort khusus aja yang namanya istiqomah aja udah susah banget gitu kan untuk jaga amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Genpicast, genpi.co bersama saya Tika Biantoro. Di bulan puasa kali ini kita akan membahas seputar sesuatu yang gak jauh-jauh dari puasa. Apalagi kalau bukan soal ibadah, amal. Dan ini kegiatannya seru banget. Di studio Genpicast sudah hadir Ibu Gita yang akan membahas soal bukan komunitas sih, sebuah gerakan mukena bersih. Kita langsung tanya-tanya aja bagaimana sih gerakan mukena bersih ini. Oke, Bu Gita, halo. Halo. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di genpi.co di studio tercinta kita ini untuk ngobrol banyak nih soal komunitas gerakan mukena bersih. Sebenarnya apa sih Bu gerakan mukena bersih itu? Gerakan mukena bersih ini sebetulnya memang sengaja didesain sebagai program pemberdayaan masyarakat Islami, lebih kepada pembelajaran karakter Islami untuk Muslimah Indonesia gitu. Tentu dengan mukena sebagai tools ya, sebagai alat begitu ya, alat untuk memastikan ketersediaan mukena bersih di tempat ibadah umum. Oke, ini kan sekilas nih kalau orang tahu gerakan mukena bersih itu apa sih? Kalau yang ada di benak saya nih, gerakan mukena bersih adalah suatu kegiatan beberapa orang yang dia dari satu masjid, satu musola ke musola lain untuk ini ada mukena, ayo kita bantu cuci gitu sih Bu. Sebenarnya seperti itu nggak sih Bu konsepnya? Enggak kan? Enggak. Udah tahu. Oke. Ada benernya, 20% benar lah. Cuma 20% guys. Oke, jadi dua kegiatan utama di GMB atau Gerakan Mukena Bersih itu, satu pengadaan mukena untuk tempat ibadah umum, dan dua pemeliharaan mukena di tempat ibadah umum. Nah, jadi kita basisnya adalah relawan pemelihara. Siapa saja yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar ke GMB. Lantas mereka akan mendapatkan tools kit gitu ya, peralatan kerja, satu paket amanah GMB. Apa saja Bu itu berarti terdiri isinya? dari 4 pasang mukena, ada posternya, ada laundry bag, dan ada surat pengantar kepada pengurus masjid atau musolanya begitu. Yang mana nanti relawan pemeliharanya itu ditugaskan atau diberi amanah untuk memelihara dengan tukar cuci secara berkala, minimum seminggu 1 kali. Oke. Gitu. Jadi seperti itu, mukenanya adalah mukena dari Gerakan Mukena Bersih. Itu sekarang anggotanya sudah ada berapa Bu yang tergabung jadi relawan? 13 tahun yang lalu ya kita mulai ya. Sekarang sudah ada di 91 kota. Wow. Begitu, kira-kira 1.500 relawan. GMK sekarang sudah berusia GMB, mohon maaf. Kenapa jadi GMK? Gerakan Mukena Bersih itu sekarang usianya 13 tahun. Kita mulai tahun 2007. Oke, gimana Bu itu proses terbentuknya GMB? Oke, ini pengalaman pribadi sebetulnya, dan kelihatannya banyak ya muslimah di Indonesia yang mengalami, khususnya 13 tahun yang lalu. Ketika kita sholat di tempat ibadah umum, Mukenanya bau. betul gitu. Padahal kita tahu bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah bersih juga pakaian yang dikenakan, dan juga bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman begitu. Jadi waktu itu saya sholat, masjidnya bagus, megah, saya pakai mukena, tapi mukenanya kotor sekali. Kotornya kotor keterlaluan gitu ya. Bukan hanya lipstick atau apa, tapi ya kelihatan bahwa mungkin ada kotoran hidung dan lain sebagainya di situ gitu. Jadi kok rasanya aneh sekali gitu ya. Padahal kita tahu ya bahwa untuk menghadap Allah tentu harus dalam keadaan bersih dan suci begitu ya. Jadi itu menurut saya keterlaluan sekali sih ya. Tapi siapa yang keterlaluan ya? Ya kita juga yang keterlaluan sebagai muslimah gitu ya. Padahal kita kalau pakai baju muslimah cantik-cantik pas lagi sholat kok kotor sekali, padahal kita
berdoa, minta segala macam kepada Allah, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. We take it for granted gitu ya, maksudnya nggak pantas sekali. Dan itu sebetulnya cerminan loh, cerminan begitu ya. Apakah sebetulnya kita nih paham nggak sih sama ajaran Islam? Iya benar. Ya kan, tentang keindahan, tentang kebersihan gitu. Jangan sampai kita umat Islam di Indonesia ini seperti panggang jauh dari api gitu. Ajarannya sangat indah, sangat bagus, tapi umatnya itu tidak mencerminkan dari ajarannya. Jadi itu yang membuat saya pikir ini serius nih. Gitu. Jadi harus kita coba untuk. Oke, waktu itu boleh diceritain Bu Gita, awalnya, paling awal tuh apa yang Bu Gita lakuin? Oke, jadi setelah itu saya coba nih sendiri, gitu. Saya beli mukena, saya coba sendiri di beberapa mall, saya taruh gitu ya. Baru seminggu, padahal di tiga tempat mabok juga ya, gitu ya, karena sendiri. Padahal masjid itu di seluruh dunia masjid yang paling banyak itu kan di Indonesia. Bisa kebayang nggak? Nggak mungkin kan, berarti ini diselesaikan hanya oleh satu orang atau hanya sekelompok orang. Harus diselesaikan oleh seluruh umat Islam. Jadilah makanya kita desain gerakan mukena bersih ini. Jadi waktu itu saya ajak sahabat saya, ada satu sahabat saya, Diana, lantas juga bersama beberapa saudara saya, ada Niken, ada Indra, ada Yayi, dan ada Siska begitu, untuk yuk kita coba yuk. Awalnya sempat ragu-ragu juga, ada nggak ya yang mau nyuci mukena tanpa dibayar dan lain sebagainya. Dan ternyata gitu, mungkin ini juga pesan ya kepada teman-teman semua, bahwa ternyata banyak loh orang yang ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi kadang-kadang nggak tahu caranya gitu. Jadi nggak selalu loh butuh ditarik karena uang gitu loh, nggak selalu loh semua perlu butuh imbalan uang. Apalagi kalau memang kita bisa berbuat bersama, kayaknya ternyata banyak juga yang senang, itu membesarkan hati kita juga. Iya, gitu. Itu kalau boleh tahu di mana Bu pertama kali masjid yang menjadi? Itu masjidnya off the record. Kenapa? Soalnya kasihan nanti harus masjidnya atau pemilik masjid. Enggak, maksudnya itu yang masjid gede di Jakarta Selatan. Itu kan yang pertama kali yang memberikan hidayah, ide itu muncul. Kemudian kan Ibu melakukan sesuatu di mall untuk mencuci mukena itu. Itu di mall mana, boleh disebutin? Gitu ya. Waktu itu pernah di Blok M Plaza sama di Pondok Indah Mall gitu. Awal-awalnya coba ya. Tapi sekarang mall-mall di Jakarta alhamdulillah sudah mukenanya udah wangi-wangi. Wangi-wangi, baik-baik, bagus-bagus. Nah, itu memang yang ingin kita capai juga begitu ya. Bagaimana GMB ini bisa menjadi inspirasi juga gitu ya, bahwa yang memang memungkinkan untuk menyediakan mukena yang bersih harus diupayakan gitu ya. Sekarang kan anggotanya GMB anggotanya sudah berapa? Tadi kira-kira 1.500 di seluruh Indonesia. Di 91 kota. 91 kota. Itu nggak cuma yang di kota-kota besar aja, tapi ada di kota-kota terpencil ya, Bu ya. Iya, ada di Tojo Una, iya. Di Berau di Kalimantan. Daerah Sulawesi yang pelosok-pelosok, Kalimantan pelosok-pelosok dan itu. Bali. Bali. Minoritas juga ada. Iya. Jadi menarik sekali begitu. Oke. Bu Gita, boleh diceritain kegiatannya, kan ini sekarang lagi puasa. Ada kegiatan khusus dari GMB nggak Bu untuk merangkul biar relawan lebih solid lagi? Koordinasinya boleh diceritakan seperti apa? Oke, kalau untuk Ramadan kita tidak mengkhususkan program Ramadan, justru GMB itu sepanjang tahun gitu ya. Jangan Ramadan rajin, di luar Ramadan nggak rajin gitu maksudnya. Gitu maksudnya kita harus rajin sepanjang tahun gitu, tidak ada yang khusus. Memang selama pandemi ini kita agak slowing down, khususnya di kota-kota yang memang red zone gitu ya, daerah merah ini. Cuman kita masih menerima alhamdulillah pendaftaran relawan dari tempat-tempat yang memang tidak pandemik gitu ya. Jadi terus berjalan. Jadi relawan itu biasanya menghubungi sekretariat GMB untuk mendaftarkan diri. Lantas relawan setelah mendaftarkan diri kita kirimkan paket mukenanya secara cuma-cuma ya. Ini kan ngomongin soal paket mukena, ini juga ada mukena nggak cuma 1-2 ya, tapi ini banyak ini.
Ini boleh diceritain nggak sih Bu, dapat dananya dari mana sehingga GMB tidak hanya membersihkan mukena saja, tapi dia juga memproduksi mukena, memberikan mukena ke musola-musola. Dananya dari mana nih kalau boleh tahu? Nah, oke. Seperti tadi dikatakan ada dua ya, kegiatan utama, pengadaan dan pemeliharaan. Pengadaan kita produksi mukena dengan mengundang para donatur. Gitu. Di GMB ini kita mengundang donatur untuk menjadi donatur tetap. Kita lebih baik nilainya tidak terlalu besar, tapi terus bersama kita menjaga visi dan misi GMB, begitu ya, sebagai keluarga besar, daripada yang misalnya kasih 1 juta habis gitu besok udah lupa untuk sama GMB, sama nilai-nilai yang ada di GMB juga. Jadi alhamdulillah kita mendapat dukungan daripada donatur, yang mana lebih banyak adalah pribadi-pribadi, begitu. Belum korporasi, karena korporasi masih menghadapi kesulitan, karena biasanya korporasi itu mesti dicap logo perusahaan. Iya. Itu yang kita masih hindari, begitu. Takut gagal fokus nanti yang sholat, dan kasihan relawannya ketika mencucikan itu harus dengan logo perusahaan. Jadi ini memang diharapkan murni gitu loh, maksudnya tanpa ditunggangi oleh kepentingan lain, murni amal, ibadah, ibadah gitu. Karena tahu sendiri lah yang namanya sensitif sekali ya. Betul. Dan mudah sekali tergelincir begitu ya. Jadi kayak ada hal-hal terselubung di balik mukena nanti. Betul, jangan jadi komoditas. Betul ya, ini ibadah. Kalau sekali produksi boleh tahu berapa piece Bu untuk bisa dibagikan? Kita per batch ya, batchnya itu 5 kali 4 200 pieces. 200 pieces. Gitu ya. Nanti selama setahun itu kita 3-4 batch. Kita lihat situasinya. Gitu. Boleh cerita sedikit. Di 6 bulan pertama itu menarik gitu, ketika kita udah punya waiting list relawan pemelihara, mukenanya belum jadi karena kita nggak punya uang. Kita udah punya mukena gitu ya, relawannya belum ada karena belum sosialisasi secara optimal. Jadi 6 bulan pertama, tapi setelah itu alhamdulillah jalan terus, berimbang begitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Rezeki orang baik ya Bu kita ya. Ya insya Allah ini buat kita semua ya, dari kita untuk kita juga, oleh kita semua juga. Setelah ini kan banyak stok mukena yang mungkin sekiranya menurut Ibu kita perlu diganti atau perlu pinjemin ini dulu nih, tapi mukena yang di masjid kita cuci gitu kan. Kriteria sebuah masjid atau musola yang layak untuk mendapatkan mukena baru tuh surveinya seperti apa Bu itu? Jadi ini berhubungan dengan syarat sebagai relawan pemelihara ya. Seorang relawan itu harus pertama syaratnya adalah harus bersedia menerima amanah untuk menjadi untuk memelihara mukena tersebut. Lantas harus tahu di mana persisnya mukena atau masjid atau musola di mana dia akan taruh, begitu ya. Nah, tidak ada kriteria khusus, sepanjang musola dan masjid itu memang terbuka untuk umum begitu. Dan dimanapun saja sebetulnya sama saja, cuman kita arahkan yang dekat kepada tempat tinggal si relawan atau di tempat-tempat yang memang sehari-harinya dikunjungi gitu, sehingga tidak bereffort khusus begitu. Karena tanpa effort khusus aja yang namanya istiqomah aja udah susah banget gitu kan untuk jaga amanah. Sebetulnya itu learning points-nya atau nilai-nilai yang ingin dicapai dan dibiasakan begitu ya. Kepedulian itu, amanah, istiqomah dan ukhuwah Islamiyah. Gitu. Bu, ini kan ada terbesar di 91 kota, tersebar di 91 kota. Bagaimana Ibu Gita mengontrol itu semua, memastikan kalau masjid ini, musola ini mukenanya sudah beres nih dengan relawan ini. Controllingnya gimana Bu? Kita ada random evaluation ya. Ini harus ditarik kembali ketika di awal dia mau menerima paketnya begitu ya. Pada saat menerima paket, para relawan itu melakukan akad.
akad amanah lillahi ta'ala. Jadi memang berjanji untuk memelihara lillahi ta'ala. Kenapa begitu? Karena ini juga adalah learning point-nya gitu ya. Kita bisa aja kirimkan kirimkan formulir segala macam untuk menanyakan efektivitasnya begitu. Tapi kan itu sebetulnya tidak kalau memang niatnya sudah tidak tidak amanah, tidak akan tercapai juga begitu. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi secara berkala melalui WhatsApp, melalui media sosial, IG-nya juga begitu, untuk mengingatkan kepada visi misi kita, sehingga itu yang akan terus memotivasi para relawan. Kelihatannya tidak mungkin bagi kita untuk datang misalnya ke setiap tempat untuk mengecek secara fisik, karena itu juga bukan tujuannya. Harusnya mereka merasa diawasinya oleh Allah karena sudah sudah berjanji, dan ini tidak dibeli kan oleh mereka. Jadi dititipkan uangnya uang umat, diproduksi untuk umat. Jadi di situ sebetulnya yang ingin juga dicapai. Dan di GMB itu apabila sakit, apabila kebetulan sedang ada kesibukan lain segala macam, boleh libur. Jadi lebih baik libur daripada memaksakan dan tidak terambil gitu ya, mau kena yang kotornya. Bu Gita Saraswati, Bu, tapi mau nanya nih, relawan itu kan hadir datang sendiri tanpa disuruh, tanpa diminta seperti itu. Mereka itu melakukan untuk ngontrol mukena yang ada di musola atau di masjid, itu berdasarkan perintah dari pusat dari Ibu Gita, atau setiap seminggu sekali gitu, atau emang dia, ini udah waktunya nyuci, saya nyuci sendiri gitu sih, Bu? Apa gimana? Bukan perintah kali ya. Komando lah. Enggak, jadi GMB ini sebuah program kan. Dalam program itu sudah diatur begitu ya, untuk efektivitasnya para relawan itu diharapkan, kan ada 4 mukena, 2 ditaruh, 2 dicuci, 2 ditaruh, 2 dicuci, dan itu minimum seminggu sekali. Atau masing-masing bisa menilai kebutuhannya. Apabila memang ramai di tempat ibadahnya dan dibutuhkan mencuci lebih sering, ya dicuci lebih sering begitu. Jadi masing-masing relawan memiliki penilaian sendiri terhadap tempat di mana mukenanya diletakkan. Dari GMB-nya sendiri minimum 1 kali seminggu. Jadi satu relawan itu dapat 1 paket ya, untuk 1 tahun program begitu. Berarti relawan juga harus amanah ya Bu ya, untuk betul, bisa itu justru terus bergulir. Pembelajaran dari program ini bagaimana kita amanah memegang amanah daripada GMB. Tapi kalau misalkan sekarang kan meski udah banyak relawannya, tapi kalau misalkan masih mau gabung gitu, caranya gimana? Kita nih membutuhkan sebanyak-banyaknya relawan pemelihara, karena kalau masjid di Indonesia itu banyak sekali jumlahnya, dan jumlah masjid di dunia ini yang paling banyak ada di Indonesia. Loh, masjid musola gitu. Even Timur Tengah juga masih kalah sama Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya memastikan ketersediaan mukena bersih di masjid atau musola itu membutuhkan partisipasi sebanyak-banyak. Tapi harus terdata administrasi begitu atau bagaimana kalau mau gabung GMB? Iya, jadi mendaftar ya, mendaftar di sekretariat GMB, bisa hubungi di WhatsApp-nya ya. Nanti nanti didata begitu, karena kita mesti tahu juga sebarannya ada di mana, relawan kita di mana, mukena GMB-nya. Jadi ada database di sekretariat. Ini boleh saya sebutin saja ya Bu Gita ya, kalau teman-teman mau bergabung sebagai relawan Gerakan Mukena Bersih bisa langsung WhatsApp ke nomornya di ini ada 0815853103. Nah, jadi nanti langsung WhatsApp aja ke sekretariat untuk bisa didata, nanti akan mendapatkan paket mukena, kemudian untuk bisa memelihara alat ibadah khususnya untuk perempuan di masjid atau musola terdekat tempat relawan berada begitu. Nanti saya tulis di sini. Siap Kakak. Bu Gita,
ini kan mau puasa, mau lebaran. Biasanya kan orang kalau sholat Id itu saya deh ya, pengen nih beli mukena baru, mukenanya itu harus premium, mahal, cantik, bersinar kalau misalkan sholat di masjid begitu. Sebenarnya esensi mukena itu seperti apa menurut Bu Gita? Yang paling penting mungkin kita mesti lihat sedikit ya, flashback sedikit. Mbak Tika tahu nggak sejarahnya mukena gimana? Oh, belum mempelajari. Belum belajar. belum buka Google gimana tuh, Bu? Jadi mukena ini sangat khas dengan muslimah di Indonesia khususnya. Ya, kenapa? Coba misalnya kayak di Timur Tengah aja kan nggak pakai mukena. Ya kan, sholatnya udah dengan gaunnya itu, dengan jubahnya ya. Kenapa? Sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia pertama kali masuk kan agama Hindu. Nah, agama Hindu itu kan tidak mewajibkan untuk menutup aurat gitu. Kemudian baru belakangan masuk agama Islam yang mewajibkan sholat dengan menutup aurat bagi perempuan. Makanya adalah mukena itu gitu. Jadi mukena itu sangat menjadi cerminan daripada muslimah Indonesia. Jadi kebayangkan kalau mukenanya kotor, jangan-jangan ya emang muslimahnya Indonesia nggak paham ya sama ajaran agama Islam begitu ya. Nah, mengenai mukena bagus, indah segala macam, bagus, lebih baik, lebih bagus, lebih bagus karena kan kita menghadap kepada Allah. Tapi beda ya, bagus dengan mewah yang berlebihan sehingga mengganggu atau membuat kurang nyaman, karena kan kita juga beribadah ketika bersama-sama berjamaah dengan orang lain begitu. Intinya makin bagus, cuman ya disesuaikan saja dengan lingkungan sekitar kita begitu. Oke, Bu Gita, boleh diceritain mungkin Bu Gita pernah ada pengalaman sholat di masjid mana gitu, terus melihat pemeliharaan mukena bagus, wangi gitu, di mana Bu? Pernah nggak? Sekarang di mal-mal di Jakarta banyak. Yang Alhamdulillah. Udah bikin seneng banget gitu ya ngelihat kayak di beberapa tempat lah ya, nggak usah disebutin nanti jadi iklan. Karena berkat GMB ini sudah banyak musola, tempat-tempat ibadah yang mukenanya sudah pasti terjamin kebersihannya ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena memang saat ini dengan 13 tahun yang lalu ketika kita mulai GMB ini sangat berbeda begitu, khususnya di kota-kota besar. Jadi mungkin akhirnya disadari pentingnya gitu ya, sehingga sudah sewajarnya apabila yang memungkinkan untuk menyediakan begitu ya. Kalau enggak kan jadi tidak memindahkan ajaran agama kita. Tapi ada perlakuan khusus nggak Bu Gita? Kan ini pandemi nih, yang kita disarankan untuk bawa mukena sendiri, semua alat ibadah sendiri. Dari GMB sendiri gimana menyesuaikannya? Ya, GMB memberikan berkoordinasi dengan para relawan, memberikan pengumuman khusus GMB masa pandemi bahwa bagi relawan harus mengikuti peraturan protokol kesehatan daerah masing-masing. Begitu ya. Apabila memang di satu daerah itu sedang tidak boleh sholat di tempat ibadah umum, lebih baik libur. Tapi ada daerah-daerah yang masih terbuka, yang masih tetap mengizinkan sholat di tempat ibadah umum, ya tetap berjalan begitu. Jadi itu yang kita ingatkan. Memang kami sempat berpikir-pikir ya, apa harus dihentikan begitu ya, apakah diteruskan bagaimana begitu kan, sehingga kita harus memastikan bahwa tidak ikut menambah penyebaran pandemi begitu kan. Tapi akhirnya karena ternyata begitu gitu, beberapa daerah memberlakukan protokol kesehatan yang berbeda dengan daerah yang lain. Jadi dikembalikan kepada peraturan. Kita harus memastikan bahwa kita mendukung protokol kesehatan daerah masing-masing. Gitu. Rencananya nih kalau boleh tahu mungkin dibocorin sama Bu Gita. Setelah ini kan sudah sukses besar ya Bu, 13 tahun, 91 kota, bahkan yang masjid atau musola yang kecil-kecil di daerah-daerah terpencil pun tersentuh. Kedepannya mau diarahkan yang seperti apa Bu GMB ini Bu? GMB akan tetap dengan mukena. Gitu, banyak pertanyaan, apakah mau jadi sarung, apakah mau jadi karpet gitu ya, apa segala macam. Saya justru ingin mengundang yang lain gitu ya, yang belum tersentuh, barangkali yang lain bisa juga ikut
melakukan program-program serupa gitu ya. Kenapa? Karena yaitu kita sendiri belajar istiqomah ya, memastikan mukena bersih di setiap tempat ibadah umum di seluruh Indonesia aja itu kayaknya a lifetime project. Iya kan, banyak sekali, dan masih lebih banyak yang belum tersentuh daripada yang sudah tersentuh begitu. Dan ini juga harapannya kan menjadi kebiasaan, ketika dilakukan bersama-sama menjadi kebiasaan, ketika jadi kebiasaan menjadi budaya. Harapannya bisa menjadi budaya muslimah Indonesia yang lebih baik begitu. Jadi kedepannya apa? Kedepannya akan tetap insya Allah istiqomah dengan mukena. Dengan apa? Dengan mengajak sebanyak-banyaknya relawan pemelihara di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bu Gita sudah hadir di podcast kita kali ini. Obrolan kita ini cukup menginspirasi teman-teman yang ada di sana buat bisa terus berbuat baik atau bermanfaat bagi semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita tahu kalau ada gerakan mukena bersih. Jadi kalau kamu sholat di tempat umum di musola atau masjid seperti itu, kalau misal sekarang sangat disarankan untuk membawa mukena sendiri, tapi jangan khawatir untuk pakai mukena di masjid karena ada gerakan mukena bersih. Baik, terima kasih Gita sama-sama. Saraswati sudah hadir di studio Genpikes Genpi.com. Semoga terjalin kerjasama setelah podcast kita kali ini. Semoga semua sehat-sehat ya. Sehat semuanya. Jangan lupa teman-teman yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi kali ini. Sampai jumpa di Genpikes selanjutnya bersama saya Tika Biantoro.